Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admira Saptatilyadaini dengan NIM 222411073. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran praktik membuat flowchart sederhana menggunakan aplikasi atau web Draw.io. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi hari ini tentang algoritma dan pemrograman. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih diagram alir atau flowchart itu. Diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program. Nah, seperti gambar yang tertera di sini, ada gambar, nama dan keterangannya. Yang pertama yaitu berbentuk seperti busur panah ya. Namanya itu garis alir, yaitu menunjukkan arah aliran algoritma dari satu proses ke proses berikutnya. Yang kedua yaitu berbentuk oval, namanya itu terminal, untuk menunjukkan awal atau akhir dari sebuah proses. Yang ketiga yaitu proses atau langkah, berbentuk seperti persegi panjang, untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi dalam diagram alir. Yang keempat yaitu diamond atau belah ketupat, atau namanya juga titik keputusan, proses atau langkah di mana perlu adanya keputusan atau adanya kondisi tertentu. Di titik ini selalu ada dua keluaran untuk melanjutkan aliran kondisi yang berbeda. Yang kelima yaitu berbentuk seperti jejer genjang, namanya itu masukan atau keluaran, atau disebut juga bentuk dari input atau output, digunakan untuk mewakili data yang masuk atau data yang keluar. Nah, setelah tahu simbol-simbol dari diagram alir atau flowchartnya, langkah selanjutnya itu kita perlu tahu apa sih algoritma itu. Algoritma adalah serangkaian langkah terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Namun, konsep algoritma juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam memecahkan masalah matematika atau merancang rencana tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, apakah pemrograman itu? Pemrograman adalah proses membuat perintah yang dapat dipahami oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Meliputi pertama, menulis kode dalam bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++. Yang kedua itu membuat algoritma untuk menyelesaikan masalah dan menguji serta memperbaiki kode untuk memastikan kinerja yang optimal. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang contoh studi kasus menghitung luas persegi panjang. Petugas Perpus SMAN 11 Mataram ingin membuat rak buku dengan ukuran persegi panjang. Panjang rak buku yang diinginkan adalah 25 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Pertanyaan, berapa luas rak buku yang akan dibuat? Langkah sebelum kita membuat flowchartnya, yang tentu saja kita harus menentukan algoritmanya. Algoritma menghitung luas persegi panjang yaitu yang pertama memulai, yang kedua masukkan panjang rak buku yaitu 25 cm, yang ketiga memasukkan lebar rak buku yaitu 10 cm, yang keempat yaitu menghitung luas dengan rumus panjang kali lebar, yang kelima mengeluarkan hasil luas rak buku, dan yang keenam yaitu selesai. Nah, untuk lebih paham terhadap materi yang dijelaskan tadi, langsung saja kita akan langsung praktik menggunakan web Draw.io. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi browser, ketik draw.io. Nah, klik yang paling atas, ada tertera Draw.io, tunggu loading. Ini kita cancel saja, terus klik decided later. Dua kali dan pilih teks, lalu ketikkan studi kasus yang tadi, yaitu menghitung luas persegi panjang.
Setelah menulis soalnya, selanjutnya yaitu kita akan menulis algoritma dari menghitung luas persegi panjang supaya mempermudah kita menyusun flowchart dari studi kasus tersebut. Sama seperti cara yang tadi, untuk mengetik teks pada Braille.io, klik 2 kali pada layar. Nah, ada tertera teks dan klik. Lalu ketik teks yang akan dituliskan, seperti algoritma menghitung luas persegi panjang, mulai dari langkah yang pertama sampai yang terakhir. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mulai menyusun flowchartnya. Yang pertama yaitu memulai. Untuk menyatakan simbol memulai, kita menggunakan simbol elips atau disebut juga terminal, yaitu untuk menunjukkan awal atau akhir dari sebuah proses. Klik simbol terminal dan taruh pada layar, lalu klik 2 kali dan pilih teks, lalu ketik memulai. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuatkan garis alirnya. Tarik di bagian bawah dari simbol terminal untuk membuat garis alirnya. Atau kita juga bisa membuat garis alir manualnya menggunakan simbol-simbol yang tertera di sebelah kiri. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat bentuk atau simbol jajar gendang untuk menunjukkan proses input, yaitu memasukkan panjang dari rak buku. Klik 2 kali pada simbol jajar genjang dan ketik masukkan panjang rak buku, yaitu 25 cm. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis alir lagi ke bawah, yaitu untuk membuat garis alir dari inputannya. Setelah membuat garis alirnya, lalu buat lagi simbol jajar genjang atau simbol untuk menunjukkan input atau output. Nah, kali ini kita akan membuat inputan lagi dari masukkan lebar rak buku, yaitu 10 cm. Karena simbol yang kita gunakan ukurannya kecil dan tidak memuat untuk tulisannya, maka kita bisa memperbesar bentuk atau simbolnya dengan cara mengklik simbol lalu tarik simbolnya sampai ukuran yang kita inginkan. Langkah selanjutnya yaitu buatkan lagi garis alirnya ke bawah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat prosesnya menggunakan simbol persegi panjang yang menunjukkan kegiatan yang akan terjadi dalam diagram alirnya. Klik 2 kali pada simbol persegi panjangnya, lalu ketik hitung luas rak buku, yaitu dengan rumus panjang kali lebar. Selanjutnya buatkan lagi garis alir ke bawah. Kita akan membuat outputan. Nah, bentuk output menggunakan simbol jajar genjang. Nah, di sini kita akan membuat outputan dari hasil luas rak buku. Nah, klik pada persegi panjang lalu ketik hasil luas rak buku sama dengan 25 cm dikali 10 cm dan hasilnya yaitu 250 cm.
Langkah selanjutnya yaitu buatkan lagi garis alir ke bawah dan tambahkan simbol terminal untuk menunjukkan suatu proses telah selesai. Klik pada simbol terminal dan ketik selesai. Yeay, akhirnya sudah selesai. Nah, gampang kan cara menyusun flowchart sederhana di kasus menghitung luas persegi panjang. Nah, ketika kita sudah selesai membuat susunan dari flowchartnya, tentunya kita mau menyimpan kan. Nah, langkah-langkah menyimpan flowchart yang sudah kita buat di Draw.io, langkah pertama yaitu klik file pada bagian sebelah kiri atas, lalu pilih save atau save as. Masukkan nama folder atau file yang diinginkan. Nah, karena kita di sini membuat flowchart dari menghitung luas persegi panjang, maka kita akan menamakan flowchart ini yaitu flowchart menghitung luas persegi panjang. Lalu di bagian type-nya kita ganti menjadi format PNG. Di sini setelah itu kita akan memilih lokasi di mana kita akan menyimpan flowchart ini. Di sini saya akan memilih lokasi penyimpanannya di folder download. Dan flowchart yang kita buat tadi sudah tersimpan di folder download. Lalu kita bisa buka. Inilah hasil dari flowchart yang kita susun tadi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ikutin tutorial membuat flowchart sederhana menggunakan web Draw.io. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.